Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua ya. Oke, kita jumpa lagi di channel spiritual Monggo Kerso. Spiritual terserah ya. Alhamdulillah pagi-pagi udah ditemani istri di belakang sambil ngopi. Alhamdulillah, syukur ya. Jadi ini saya mau sharing ya. Semoga menginspirasi dan memotivasi bagi teman-teman semua. Apa yang saya sharingkan, yang akan saya sharingkan di sini, ini berkaitan dengan amalan yang pernah saya upload ya, tentang sholawat 5.000 kali, yang kaifiahnya caranya itu ya diamalkan atau dipraktekkan selama 41 hari. Alhamdulillah, sebetulnya banyak ya testimoni, banyak yang berbagi cerita sama saya dari apa yang sudah mereka lakukan, dari mereka itu ya yang mengamalkan sholawat ini. Alhamdulillah banyak yang mengalami terurainya permasalahan-permasalahan yang sebelumnya itu sulit bagi mereka untuk menanggung apa yang menjadi masalahnya, mulai dari permasalahan hutang, permasalahan rumah tangga, masalah apapun ya, banyak yang sharing sama saya. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali ya, perlu saya sampaikan lagi, dan ini sangat penting. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, ini penting ya, jangan mengandalkan amalan tersebut. Karena apa? Amalan atau teknik, metode apapun ya, itu hanya sebagai jalan, sebagai media kita di dalam berkomunikasi, berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan Sang Maha Kuasa atas segalanya. Kalaupun awalnya kenapa kita terdorong untuk mengamalkan suatu amalan, itu karena ada keinginan, yang timbul dari dalam diri kita untuk memperoleh suatu jawaban, solusi bagi permasalahan kita, itu cukup disadari saja adanya. Namun ini kita jangan sampai melekat pada keinginan tersebut. Misalnya gini, hari ini kita itu sedang bermasalah, katakanlah masalah keuangan ya. Nah, dari adanya masalah ini, maka otomatis biasanya ya pasti timbul di dalam pemikiran kita, sehingga menimbulkan suatu keinginan untuk menyelesaikan atau mencari solusi bagi permasalahan kita itu. Nah, adanya keinginan ini cukup kita sadari saja. Kita menyadari bahwa oh, hari ini saya sedang bermasalah, maka saya harus menyelesaikan. Bagaimana caranya? Saya harus mencari jawaban. Nah, disinilah ketika kita sudah sampai pada menyadari hal semacam ini, maka kita akan tergerak untuk mencari cara ya. Nah, ketika kita sudah memperoleh cara, metode atau teknik, ya sudah, kita lepas apa yang menjadi keinginan kita. Nggak perlu kita ingat-ingat terus ya. Intinya fokus kita bukan pada apa yang kita inginkan semula. Jadi itu sudah berlalu. Tinggal kita memasuki tahap berikutnya, yaitu apa? Praktek atau mengamalkan. Nah, di dalam mengamalkan ya kita harus benar-benar total berada pada saat kita mengamalkan. Artinya apa? Kita sudah nggak dipengaruhi oleh masa lalu, yaitu keinginan kita. Kalau kita masih melekati keinginan, melekati apa yang menjadi harapan-harapan kita, keinginan kita, nah ini justru akan menjadi blok, menjadi pembatas kita bagi pencapaian perjalanan kita, yaitu mencapai apa yang kita inginkan. Kalau di dalam hukum tarik menarik kan gitu. Jadi cukup kita menyadari keinginan dan lepas kan gitu. Oke, jadi ini ada ya, baru saja ya, baru kemarin tuh saya dapat WA dari salah satu teman kita. Sebenarnya sudah lama saya ingin sharing
sudah menceritakan testimoni seperti ini ya, cuman kok ya gimana ya, kalau nggak ada dorongan tuh sulit untuk mau melakukan sesuatu. Tapi baru kemarin saya dapat testimoni dari salah satu teman kita, saya ya yang terjadi ya terdorong untuk melakukan, untuk berbagi, dan hari ini terjadi gitu loh. Ini ada teman kita yang mengamalkan sholawat selama 41 hari itu ya. Alhamdulillah dia setelah mengamalkan jarak 1 bulan itu ya, dia dapat hadiah yang nilainya katanya itu 80 jutaan, dan itu berupa tanah. Nah, bukan cuma itu, dari hadiah yang dia peroleh, dia juga mendapat ini, bisa memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan dari tanah tersebut sebesar 1.300.000-an, 1.300.000-an, entah pastinya berapa saya lupa ya. Nah, ini nanti saya screenshot itu WA-nya. Jadi sudah dapat hadiah dari Tuhan berupa tanah senilai 80 juta, masih dapat lagi setiap bulan dapat penghasilan dari situ 1.300.000. Nah, dari testimoni ini pastinya gini ya, biasanya kita itu akan jadi termotivasi, terdorong untuk lebih semangat dalam mengamalkan. Nah, ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada testimoni. Artinya apa? Yang terjadi dari kebanyakan orang itu, kesemangatannya itu karena setelah melihat testimoni itu semangatnya itu ternyata ada ambisi terselubung untuk mengejar hasil. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai terjebak pada ambisi ya, pada pengejaran terhadap hasil. Hasil itu sudah belakangan. Artinya gini, saya contohkan, kita menanam. Ketika kita menanam, tanpa harus kita memikirkan terus kapan hasilnya, panennya, pasti akan pada saatnya akan panen juga. Kita nggak perlu harus berharap terus mengejar tentang hasil panen, nggak perlu. Tapi ketika kita sudah menanam dan kita terus merawat ibaratnya ya pasti pada saatnya akan panen. Lama tidaknya sesuai apa yang kita tanam, dan gitu. Nah, ibaratnya kita menanam padi, panennya ya pasti sekitar 3 bulan. Tapi kalau kita menanam pohon jati ya lama, bisa 10 tahun baru bisa panen, bahkan lebih dari itu. Jadi bagaimana kita harus seharusnya bagaimana kita di dalam mengamalkan ini? Jadi biasanya setelah salah sharing itu masih banyak yang tanya ya, terus gimana caranya Pak, gimana kan gitu ya. Ya itu tadi, kita itu punya suatu permasalahan dan kita ingin menyelesaikan suatu masalah. Disinilah cukup kita sadari saja, tidak usah terbebani atau melekati apa yang menjadi permasalahan kita. Selanjutnya ya sudah, kita lakukan apa yang sudah kita tahu. Misalnya apa, kita sudah diberitahu, dapat informasi, amalkanlah ini misalnya, ya sudah amalkan saja. Sudah enggak, soal hasil, soal permasalahan kita itu sudah seharusnya sudah lepas ya, kita taruh di belakang. Jadi kita tinggal melangkah ke depan mengamalkan. Atau kalau bahasa kerennya ya ikhlas itu ya. Ya meskipun kita masih belum bisa ya, nanti dengan latihan dan terus latihan pasti kita akan mencapai situ juga. Kalau kepikiran lagi ya cukup sadari saja adanya apa yang ada di pikiran kita tentang keinginan kita. Jangan sampai itu menguasai diri kita sehingga menjebak kita di dalam ambisi, di dalam ego, mengejar hasil, target kan gitu ya. Karena apa? Bisa-bisa endingnya kecewa nanti. Wah, saya sudah mengamalkan ini sekian hari, sekian bulan, setiap malam kok saya kok belum dapat apa-apa ya. Saya kok belum dapat apa-apa ya. Biasanya yang terjadi seperti itu. Makanya sekali lagi untuk teman-teman, ketika sudah memperoleh informasi tentang suatu teknik, metode atau amalan, ya sudah tinggal amalkan saja, praktekkan. Kita harus bisa ini ya, kita nikmati prosesnya.
Jadi kita bisa menjalani, mengamalkan dengan total, dengan enjoy, bisa menikmati. Soal hasil itu nggak akan kemana. Artinya apa yang kita lakukan itu pasti ada asarnya, ada onolah bete cara wong Jawa. Kita kalau kita menanam pasti ada buahnya. Bisa didapat pelajarannya ya. Sehingga ketika kita sudah demikian, kita hanya menyadari apa yang menjadi keinginan kita, kemudian kita lepas, kita taruh di belakang, tinggal kita action, mengamalkan. Maka disitulah kita sudah mulai belajar melakukan yang bukan karena dorongan ambisi, tapi berdasarkan kesadaran kita. Dan ini akan lebih memudahkan kita untuk ikhlas di dalam melakukan atau menjalankan, ikhlas di dalam mengamalkan. Dan yang penting yakin, ini juga penting, yakin bahwa apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permasalahan kita pasti akan selesai, akan terjawab, dan semua pasti baik-baik saja. Hanya seperti itu. Tidak usah meyakini wah ini pasti dalam sekian hari saya dapat ini, nggak usah. Berarti itu kita sudah mendahului, seolah-olah kita itu lebih dulu tahu daripada yang maha kuasa ya. Bisi kerso kalau kata orang Jawa. Mungkin di antara teman-teman yang tadinya masih ragu tentang amalan ini ya, sholawat ini ya, bisa diulang lagi, bisa dimulai lagi, kita memulai lagi dari awal istilahnya. Yang sudah ya sudah, yang mungkin tadinya itu baru mengamalkan beberapa hari sudah bosan, sudah males, atau karena ada halangan apa sehingga tidak bisa meneruskan. Nah, sekarang bisa dimulai lagi. Bisa dimulai lagi dengan kesadaran diri kita seperti itu tadi ya. Yang penting kita praktek mengamalkan tanpa mengejar target, tanpa berambisi mengejar hasil. Itu saja. Jadikan amalan ini sebagai media atau kendaraan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk memperoleh pengampunannya, untuk memperoleh rahmatnya. Di dalam pengampunan Allah, di dalam pengampunan atau rahmat Allah, ya disitulah permasalahan itu lenyap. Karena wujud dari pengampunan Tuhan, rahmat Tuhan itu ya, kita itu dalam kehidupan kita itu nggak ada masalah. Kita bermasalah itu karena sebetulnya itu bukti bahwa kita itu masih jauh dari pengampunan dan rahmat Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mengampuni, tapi kitanya yang menjauh gitu loh. Kita nggak mau mendekat. Maka itu jadikan amalan ini sebagai kendaraan kita mengabdi kepada Tuhan, memohon ampunannya, dan jadikan ini amalan ini sebagai sarana kita memperoleh rahmatnya. Hanya itu. Pokoknya kalau kita itu kalau berada di dalam pengampunan Tuhan, berada di dalam rahmat Tuhan, pasti akan baik semuanya. Pasti. Bukan insya Allah lagi ya, pasti. Nah, ini bisa dilihat ya screenshotnya dari teman kita yang telah memperoleh keajaiban dari Tuhan. Dia dapat hadiah senilai 80 juta berupa tanah, dan dari tanah itu setiap bulan dia memperoleh hasil 1.300.000. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua bisa tertular kan gitu ya. Namun yang lebih penting adalah kita tertular itu bukan masalah hasilnya ya, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan dengan sesuai. Yaitu kita mengamalkan hanya sebagai pekerjaan kita sebagai seorang hamba mengabdi kepada Tuhan, dan itu sebagai sarana kita di dalam memperoleh pengampunannya, sebagai sarana kita menuju rahmatnya. Oke, ini ya screenshotnya ya, bisa dilihat. Oh ya, untuk teman-teman yang belum lihat ya tentang amalannya yang dibaca atau sholawatnya apa, bisa lihat di link di bawah ini ya, di kolom deskripsi.
Nah, ini di situ ada linknya, silakan dibuka. Itu sholawatnya yang dibaca selama 41 hari. Nah, ini istri saya juga mengamalkan itu dulu selama 41. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan nanti kalau masih belum paham juga, belum dapat pelajarannya, ya bisa tanya-tanya lagi. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.